lainnya insya Allah setelah ini. Sekarang ayat ke 99. baik, saya baca kemudian kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Qala rabbirji'un. Qala rabbirji'un. La'alli a'malu salihan La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla fima taraktu kalla innaha kalimat innaha kalimah huwa qailuha huwa qailuha wa min waraihim barzakh wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. ila yaumi yub'atsun. Penting terjemahkan kau ke Yapa. Terjemahkan. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalil yang diucapkan saja. Ucapkannya saja. Omon-omon, Diucapkannya jadi saja. istilahnya omon-omon. Ya. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai Di pada hadapan apa di belakang? Di hadapan di hadapan Di hadapan. mereka Ya, dan terus. mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Iya. Ini Bu, penyesalan orang-orang kafir dan orang-orang yang selalu meninggalkan kebaikan-kebaikan ya Bu ya. ya. Jadi ketika nyawa kita berada di tenggorokan ya Ibu, ketika mau mati ya. Sering saya sampaikan di sini. Itu Allah memberikan monitor Bu, kayak layar ya Bu ya. Layar masa dulunya, kejahatan dia, ada semua ya Bu ya. Di depannya juga mau kemana dan dikemanakan itu dia ngeliat. Makanya orang kafir ini, orang ya Allah ini aku menyesal banget, please tolong kembalikan 2 menit aja, aku mau tobat, ingin melakukan kebaikan-kebaikan ya Bu ya. Tapi kata Allah, omon-omon tok kamu itu. Nah ini ya Bu ya. Ini nih ya, iya kalimatun ya, wa innaha kalimatun huwa qailuha. Jangan ngomong doang kamu ya. Nanti kalau dihidupin lagi nanti apa? Kembali lagi. Jadi ya bohong lagi gitu loh. Wes tukang bohong ya bohong terus nantinya sampai mati. Jadi ini maksudnya Ibu. Jadi ayat ini mengingatkan kita semua selalu berbuat amal soleh kapanpun dimanapun ya Bu ya. Karena ini yang akan menjadikan kita menentukan kita di akhirat kelak. Bahkan sampai ketika sekarat sendiri sudah diberitahu kita mau ditemanakan ya Bu ya. Perbuatan kita yang dulu jahat, suka nyakitin orang, pelit termasuk ya dalam ibadah sosial maksudnya ya. Ini amal soleh di sini. Ya, maka harapan tadi orang yang sedang sekarat, ya Allah please hidupkan ya barang 10 menit lah, saya akan habiskan semua kekayaan saya untuk kemaslahatan
umat, sosial, masyarakat, kebaikan semua ya Bu ya. Ini penyesalan yang tidak berguna. Ya. Nasi sudah jadi apa? Bubur. Bukan bubur jadi nasi Bu. Bersyukur Anda, kita semua ada di sini ya Bu ya. Melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin ada orang yang liburan tapi malah justru ke tempat-tempat yang dimurkai Allah ya Bu ya. Menyia-nyiakan waktu, duit, umur ya, tenaga ya untuk yang sia-sia ya. Tapi kita bersyukur adanya di mana Bu? Ini akan menjadi saksi loh Bu. Setiap detik, setiap langkah yang kita lakukan ya, semuanya akan terekam ya, tanpa kecuali melakukan apapun ya. Makanya ini penyesalan orang-orang yang banggang kepada Allah, itulah tadi ya penyesalannya. Ya Allah, kalau tahu kau yang ini aku jadi orang paling dermawan ya Bu ya, paling banyak bantu orang, paling ini masalah sosial ini, masalah kemaslahatan. Amal soleh kebaikan ya Bu ya, sering berbagi ya, sering membantu, sering menanyakan servis jasa. Pernah bukan menanyakan, menawar. Offer apa offer itu? Offer jasa. Menawarkan ya. Selalu menawarkan jasa. Mbak, ada ongkosnya apa enggak untuk pulang? Pernah kayak gitu Bu? Kalau pernah itu hebat itu. Ya, kita mau berpisah nih, mau ke majikan masing-masing. Ada nggak isinya kata dong? Nah gitu loh Bu. Nih tak kasih $20 ya. Wah itu hebat. Coba beranikan kayak gitu ya Bu ya. Iya. Kalau ada teman berkunjung ke kita, ketemu kita ya, upayakan untuk menawarkan sesuatu. Ya. Ya, seperti mungkin ibu-ibu pas hari ini ada yang bawa makanan ya Bu ya. Nanti rame-rame makan, berbagi itu bagus, termasuk amal soleh tadi dikatakan ya, la'alli a'malu solihah, ayat yang 100 tadi. La'alli a'malu solihah ya. Apa artinya la'alli? Supaya aku. Apa? Supaya aku bisa berbuat baik ya kepada teman-teman ya. Dulunya pelit banget tuh, kalkulatif, tahu kalkulatif? Hitungan banget orangnya. Perhitungan. Iya perhitungan. Ya Allah, aku kalau bawa 5 kotak nasi ini nanti aku rugi nih nanti. Kenaan teman-teman ini gratis terus, aku terus yang masuk modal. Nah ini namanya hitung-hitungan ya Bu ya. Ya boleh, tapi kita juga harus punya hitung-hitungan akhirat ya Bu ya. Ya lebih sering kita membantu, akan lebih sering kita dibantu oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sering berbagi, membantu orang ya Bu ya, hidupnya itu akan enak, bener Bu. Amin ya Allah. Bener, hidupnya nggak ada yang sengsara. Orang suka membantu loh, yakini ya Bu ya. Harus dan membantu bukan sekedar materi ya, tenaga, pikiran ya, masuk pikiran. Ada juga teman yang mau ketemu saya ini karena stres, silakan temui saya ya. Itu juga termasuk berbagi, termasuk amal soleh ya. Jadi ingat ya, berbagi bukan sekedar harta tetapi banyak yang lain. Iya Pak, nasihat. Ilmu, memberi solusi, pikiran, pengalaman, termasuk ya, termasuk kalimat thayyibah, kata-kata yang baik kepada teman ya. Itu juga termasuk amal saleh yang nantinya ya akan dibuka, akan dipresentasikan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, jelas sekali itu ayatnya nomor 100 itu. Terjemahkan lagi Bu. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Loh, aku tinggalkan ya Bu ya. Iya. Padahal dulunya banyak kesempatan loh.
Iya, kenapa aku kok dulu pelit banget, punya mobil kok kayaknya sombong banget ya. Ada tetangga jalan nggak ditawarin ya Bu ya. Iya, Pak. Kayaknya kok misalnya Bu ya. Ternyata ya Bu ya ada balasannya. Nah ini Bu ya. Ada jangan sombong dalam bersosial Bu ya. Harus selalu bergandengan ya, membantu satu sama lain. Ini semua akan terkatakan ya, penyesalan yang dia tinggalkan dulunya waktu hidup di mana? Di Hong Kong, di dunia. Di Hong Kong, di Halakoh di sini, di Tunmun, di mana-mana lah kita hidup ya. Nah, kemudian setelah dia berjanji ya bahwa aku akan melakukan kebaikan kalau dihidupkan lagi, dikasih panjang umur ya Pia. Iya. Allah mengatakan innaha kalimatun huwa qailuha. Tadi apa artinya? Teruskan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalil yang diucapkan, dalih yang diucapkannya saja. Nah itu ya, itu bohong loh kasarnya gitu ya, ngapusi, nah kayak gitu Bu ya. Tuh, jadi tidak ada maaf lagi setelah nyawa berada di mana? Tenggorokan. Ya, taubat sudah ditutup, maka sekarang berbanyak taubat ya biar terus, walaupun kita berdosa salah lagi ya taubat lagi, ya salah ya taubat lagi, salah ya taubat terus karena nggak ada manusia yang bersih dari dosa dan kesalahan ya biar dan obatnya adalah taubat dan istighfar dan taubat. Terus salah ya ingat Allah lagi, salah lagi ya istighfar lagi. Karena dalam hadis disebutkan Bu, seorang hamba yang melakukan dosa ya, maka dalam hatinya akan diletakkan nuqtatus sauda ataupun black dot. Apa black dot? Titik hitam. Nah, titik hitam ini akan bisa dibersihkan dengan istighfar dan taubat. Banyak orang yang melakukan dosa, langsung ingat Allah ya Bu ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Insya Allah dia akan hilang lagi itu ya sudah berusaha nggak mau lagi kembali ke dosa, nyemplung lagi, ya istighfar lagi gitu loh Bu. Allah itu kan maha apa? Pengampun, menerima taubat, tapi jangan disengaja ya Bu ya, jangan dinikmati gitu loh maksudnya Bu. Dosa itu jangan dinikmati, tapi karena kecebur ataupun terperangkap ya. Ngerti maksudnya ya Bu ya? Kita teruskan. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Wah, ini menggetarkan jiwa sebenarnya kalau kita pahami. Tolong terjemahkan. Apabila sengkala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Ini Bu, kejadian nanti ya Bu ya. Sini ada perkataan sur, bukan Mbak Sur, bukan jenengan Bu, bukan. Sur apa namanya Bu, jenengan? Surtini. Kalian cuma sur tak. Sur itu artinya tiupan sangkakala, tapi bukan jenengan, bukan. Nah, surtiati. Surtiningsih. Bukan yang ini ya Bu ya. Ini namanya tiupan sangkakala. Waduh, bisa gemeter semua dan jenengan. Ya. Sur itu artinya trompet. Tiupan trompet. Tahu trompet ya Bu ya? Ya. Jadi kalau Mbak Sur artinya apa? Mbak trompet.
Tapi bukan ini ya Bu ya, jenengan bukan ini. Surtiningsih, oh lain ya. Kalau cuma sur doang, ya itu. Ya. Jadi ketika sangkakala ditiup nanti nih Bu ya. Tiupannya itu luar sekali, tiupan bergetar semua ya Bu ya. Iya, bom saja ketika jatuh di dekat kita sudah nggak sadar ya Bu ya, kalang kabut, apalagi ini tiupan sangkakala. Seluruh dunia terdengar semua ya, sampai makhluk-makhluk lain, bahkan dalam surat Al-Jumu'ah itu dijelaskan ya, ketika tiupan sangkakala orang yang sedang hamil akan apa? Menggugurkan anaknya, orang yang sedang menyusui meninggalkan bayinya ya, kemudian orang ketiga itu seperti gila padahal dia nggak gila, saking paniknya ya Bu ya. Rumahku hancur, mana anakku, mana suat cucuku ya Bu ya. Harta kekayaan hancur semua, kayak wong edan tapi nggak edan, saking stresnya ya Bu. Nah ini maka di sini dijelaskan lagi ya, ketika tiupan sangkakala yang namanya nasab kekeluargaan ya, saling tanya menanya, sudah nggak sempet Bu, udah nggak mikirin itu. Ketika itu manusia ya berpikir sendiri-sendiri ya, manusia ketika itu adalah sangat individualistik. Apa mana nih? Sangat sendiri-sendiri dong. Ya mikirin masing-masing, wis sembuh sopo bapakku, sopo anakku, nggak inget kabeh nih, nggak inget wis sopo pacarku, sopo wis nggak inget ya. Jadi masing-masing sibuk dengan kondisinya sendiri yang nggak tahu, paniknya luar biasa, mau dikemanakan ya, mau terjadi bagaimana. Tapi bagi orang mukmin yang beriman kepada Allah berbeda ya Bu ya, karena dia tahu bahwa memang kiamat itu memang akan terjadi dan seperti itulah kondisinya ya. Dan ya, itu bedanya orang beriman kepada Allah ya, dan akan diberikan ketenangan ya, makanya sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Kalau kitanya baik, namanya kiamat yang harus terjadi ya terjadilah. Kita sudah bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi kita tenang, ada pegangan ya Bu ya. Ya, beda dengan orang-orang kafir. Yang dibicarakan di sini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, semuanya kocar kacir, panik, kalang kabut, luntang lantung, nggak tahu mau dikemanakan, bingung ya, semua hancur apa itu ya. Jadi ini kondisi yang akan terjadi ya nanti pada hari kiamat ya. Tanda-tanda kiamat sudah banyak sekarang Bu ya, tinggal kita siap-siap ya, yang umur kita juga sudah sudah separuh baya ya Bu ya. Separuh baya apa separuh tua? Mendekati Pak. Harus siap-siap. Mendekati panggilan. Dan semuanya akan ke sana. Harus diingat ya Bu. Semuanya kita akan ke sana, semuanya kita akan meninggal ya. Ke satu tempat destinasi paling gelap sendirian ya. Yang akan menemani hanyalah amal perbuatan kita ya. Kata Nabi, yutbi'ul mayyita salasa. Mayit itu akan diiringi ke kuburannya oleh 3 perkara. Maluha wa ahluha wa amaluha. Hartanya akan mengiringi ke kuburan, ya mungkin antar pakai mobil ya dengan hartanya ya. Keluarganya juga mengiringi dan amalnya. Kemudian keduanya kembali masing-masing dan satu kekal bersama jenazah mayat. Ya, amal. Jadi keduanya, harta dan keluarganya kembali masing-masing, yang satu tinggal adalah apanya? Amal. Jadi itu yang akan kita bawa ya Bu ya. Please hati-hati dalam bertindak, berkata, berniat, bekerja ya Bu ya. Harus sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Supaya apa? Selamat dunia akhirat. Makanya pada ayat berikutnya mari kita lihat ya, siapa orang yang beruntung
siapa orang yang merugi. Ayat 102. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Terjemahkan lagi. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini Bu, kalau bisa kita itu mencatat, merekod ya. Aku ini dari jam subuh sampai jam 9 ini ngelakoni dosa apa ini? Ya Bu ya, pernah kayak gitu? Ataupun waktu zuhur lah. Biasanya kan sembahyang ya Bu ya. Kita zikir, kita muhasabah harusnya. Kenapa Allah mewajibkan kita ada sholat zuhur? Karena dari pagi itu kita nyari rezeki, nyari duit ya Bu ya. Ada yang sembuh nyarinya yang penting dapat duit, ada yang nipu, ada yang bohongi orang, ada yang macam-macam ya Bu ya. Nah, ketika sembahyang zikir, oh dia ingat dosa-dosanya, oh aku rupanya telah bohongi ini ya Bu ya. Ya muhasabah kembali. Nah itu penting Bu, muhasabah itu penting ya. Aku ini hari ini berapa kali dosa ya. Ya amalan yang baik-baiknya itu apa-apa kalau bisa diingat-ingat itu lebih bagus, supaya untuk apa? Untuk check and balance, meriksa dan mengimbangi ya Bu ya. Oh rupanya aku pernah ini pernah dongkol dengan majikan, pernah? Pernah Pak? Nggak perlu, dongkol itu nggak sehat tuh, bener Bu. Bener apa nggak sih dongkol nggak sehat? Jauhi, wis merusak dirimu sendiri, ditambahi dengan dosa lagi, merengut dengan majikan lebih. Ini contoh ya. Jadi upayakan supaya yang kita lakukan hanyalah yang baik-baik saja, supaya apa? Timbangan kebaikan kita nanti ataupun catatan file-file ya, amal kita nanti ya, itu kebaikannya akan lebih berat daripada banyak keburukannya ya. Ya nggak akan tertinggal atau terlupakan keburukan kita mesti ya Bu ya, tapi kita bisa timbang ya. Yang mudah-mudahan yang berat itu adalah amal apanya? Baik kita ya. Maka orang yang banyak perharinya Bu ya, sampai kita mati ya, yang kita lakukan baik terus itu dikatakan Allah tadi akan menjadi orang yang muflihun ya. Faulaika humul muflihun. Walaupun ada salah-salahnya, tapi yang beratnya itu berat amalan apa? Kebaikan. Amin ya Allah. Gitu ya. Jadi muhasabah terus ya. Maka kita harus tanyakan diri sini sebelum kita melakukan sesuatu, tanyakan good or bad ya, baik ataupun apa? Buruk. Kalau baik, go on, carry on, teruskan ya. Kalau buruk, no ya, tidak, mengatakan tidak kepada hal itu ya. Sebaliknya kalau kita melakukan kesalahan ya, banyak keburukannya, perhatikan kepada ayat-ayat berikutnya. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ في جهنم خالدون Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya,
maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Nauzubillah ya Bu ya. Jadi jangan pelit melakukan kebaikan ya Bu ya. Please, jangan menyakiti orang, jangan merugikan orang, apalagi bohongi, menipu ya Bu. Nauzubillah, nauzubillah ya Bu. Ini luar biasa ajaran Islam itu, sangat fitrah manusiawi sekali ya Bu ya. Iya, orang yang dibohongi itu biasanya sakit apa enggak? Sakit, sangat fitrah. Maka kata Islam jangan, ya. Nah ini, jadi orang yang berat timbangan amal keburukannya setiap harinya, ya Allah, bangkang Allah terus ya Bu ya, nyakiti tetangga terus dengan teman kasar. Wah ini Bu, nauzubillah ya Bu ya. Sudah kewajibannya nggak pernah dilakukan, dengan manusia nggak bagus ya. Maka dalam surat Al-Imran 102 ada yang hafal nggak Bu? Surat Al-Imran 102 yang bunyinya adalah Duribat alaihimul zillatu aynama saqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Betul nggak? Coba artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Coba 112. 112. Ya. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Cukup. Nah ini. Jadi kalau kita ingin tidak hidup hina di dunia dan akhirat ya Bu ya, maka hablun minallah harus bagus, hablun minan nas juga harus bagus. Itu Bu. Jadi surat Al-Imran 112 ya Bu ya. Iya Pak. Duribat alaihimul zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpa kehinaan, kerugian, kebangkrutan, ya, kesengsaraan dimanapun mereka berada, kecuali hubungan dengan Allah baik, dengan manusia juga baik. Hablun minallah baik, hablun minan nas juga enak Bu, enak banget Bu, ya, dimanapun kita tinggal, kalau hubungan dengan Allah baik, dengan manusia baik, kita nggak punya beban loh Bu. Iya, banyak teman-teman yang curhat ke saya, ya karena beban itu tadi. Pak, saya hidup kok stres banget. Ya, akhirnya saya tanya gini, ternyata ya itu ada penyakitnya. Dengan teman nggak baik, ya Bu ya, utang nggak dibayar, ya akhirnya stres, ya terkurung dengan perbuatannya sendiri. Ini maksudnya. Jadi sudah di dunianya menderita, di akhiratnya di mana diletakkan? Dijeburkan kemana? Tadi ayatnya 103 dijeburkan kemana? Neraka jahanam. Fi jahannam khalidun. Ya, dilemparkan ke dalam neraka jahanam khalidun. Mereka kekal selama-lamanya. Nauzubillah. Ini orang yang ringan kebaikannya nantinya dijebloskan ke penjara jahanam, neraka jahanam. Nauzubillah. Maka beratkan diri Anda, timbangan Anda ya, dengan melakukan kebaikan-kebaikan dengan siapapun, dengan apapun, tahu apapun. Apapun itu pada non manusia juga harus baik, ya, harus baik. Kepada manusia harus baik, kepada non manusia juga harus baik. Apa non manusia harus baik? Binatang, gunung-gunung, jangan main tebas, main gunduli ya Bu ya. Lautan jangan main pager. Nah itu loh, merusak. Akhirnya yang mageri laut ya tunggulah penjara, nanti lagi dikejar-kejar sekarang ya Bu ya. Dibicarakan oleh masyarakat Indonesia itu. Mager laut, mager gunung, mager tanah, udara yang belum dipager. Ya lihatlah sengsara sendiri orang ini. Ya hidupnya nggak tenang, namanya dihina-hinakan, direndah-rendahkan, dihina-hinakan ya Bu ya. Ya ada mencuri ya, hak masyarakat,
rampas tanah masyarakat itu kan di PIK 2, PIK 1 ya Bu ya. Ramai banget sampai sekarang belum selesai ya. Ternyata sogokannya triliunan ya Bu ya. Nauzubillah untuk pejabat-pejabat. Jadi nauzubillah ini bisa menyengsarakan hidup ya. Di dunianya nggak tenang tidurnya ya Bu ya. Di akhirat dijeblongkan kemana? Nauzubillah ini Bu. Nauzubillah. Maka hidup yang jujur dimanapun ya. Di akhirat setelah dia dikekalkan nanti, apa yang terjadi terhadap tubuh anggota badannya dijelaskan oleh Allah pada ayat 104. Talfahu wujuhahumun nar. Talfahu wujuhahumun nar. Wa hum fiha kalihun. Terjemahkan. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Nauzubillah Bu, ya Allah, muka yang dibakar Bu. Kita aja kebakar jari sedikit perasaannya. Ya Allah. Jangankan itu gigi sakit nggak bisa tidur ya Bu ya. Iya Bu. Ada yang pernah sakit gigi? Pernah. Saya juga pernah, apalagi malam. Waduh, wah, dunia ini seolah-olah nggak ada, nggak ada harganya benar-benar Bu. Ini apalagi terbakar dan dibakar, bukan terbakar, dibakar ya. Beda, ter dengan di itu beda ya Bu. Dibakar sengaja oleh Allah mukanya. Kemudian lambenya apa tadi apa? Cacat. Wah cacat semua bumbu kayak apa mukanya nanti ya. Utuh lagi dibakar lagi sampai hancur lagi, utuh kembali ya, hancur lagi terus selama-lamanya tanpa henti. Bayangkan Bu ya, derita tanpa putus ya. Nah, derita tanpa apa? Putus. Ada lagi istilah derita tanpa henti ya. Ya, derita tanpa henti. Nauzubillah ya. Di dunianya nggak tenang hidupnya, di akhirat lebih sengsara. Nauzubillah, nauzubillah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah tadi ayat